bukan berarti orang-orang yang di penjara itu penjahat, enggak juga. Karena setiap manusia itu kan pasti punya kesalahan ya kan. Ya. Kalau dibilang ada kata-katanya itu, kalau di lapas-lapas tuh pasti ada kata-kata gini. Mereka bukan penjahat, mereka hanya tersesat, belum terlambat untuk bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di PKK Podcast Ketawa Ketiwi. Iya. Malam ini gua kedatangan bintang tamu yang udah lama banget nggak pernah ketemu, udah kurang lebih 4 tahun lebih deh ya. Yaitu gua nggak mau lama-lama lagi nih karena orangnya udah di samping gua. Angga Fajar Baskara. Oke, apa kabar nih, Kak? Alhamdulillah sehat, Bro. Alhamdulillah ya. Kenapa telat nih hari tadi? Biasa macet jalan. Oh iya, gua nungguin dah hampir sejam gua. Ya, maaf dah, namanya kita di jalan mana yang tahu kan, Macet ya. Kali ada inian Apaan tuh? truk ayam jatuh di belakang, kepada kebauan. Iya. Jadi kalau gua kebayang tuh dia di depan, kita di belakangnya tuh ya. Bos bau banget, Bro. Gua udah. Saya bungu. Kak, gua panggilan gua dari dulu lu tuh Gagap. Karena lu au. Kalau ngomong kesini Gagap ya. Iya. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik deh ya. Gua itu kenal lu waktu kita dari SD gitu ya? Kecil. Nah, terus dah tuh sampai kelas sampai lulus ya. Lulus ya? SMP bareng, kita bareng. Pas SMP masih bareng ya? SMP masih bareng, lulus bareng. Nah, SMA lu di mana? Iya. Gua STM tuh. Nah, kalau pulang gua suka mampir tuh sekarang lu, karena banyak perempuan. Cewek-cewek, Bu. Terkenal apa perempuan? Iya. Itu emang udah pemikat lah. Racun dunia. Sibuk apa lu sekarang? Ya pas gini-gini aja sih masih sih, tapi gua mencoba untuk cari pekerjaan lah, udah ngelamar sana sini emang belum rezeki kan. Iya. Gua udah lama gak ketemu lu ya. Waktu gua dapet kabar nih ya. Gua cerita aja dari mari. Iya, enggak apa-apa, cerita aja slow. Gua dapet kabar lu ditangkap. Ya kan? Nah, itu juga. Ya, abis dari sekian banyaknya anak-anak pada nongkrong, lu nggak ada soalnya. Iya, gua lagi kuliah. Iya, kuliah apa tuh? Kuliah di jurusan hukum. Alias dihukum. Iya. Alias dihukum ya? Iya, fakultas hukum. Tapi dihukum. Iya, fakultas hukum. Iya. Kuliah. Jadi pada waktu itu gue dapet kabar lu ditangkap. Kasus lu apa sih waktu itu? Waktu itu kasus gue jadi pengedar narkoba. Pengedar ya? Pengedar narkoba. Kalau nggak salah lu juga, kalau nggak salah gue dapet kabar Embet apa ya? Embet ada sama kawan gue namanya. Gue sebutin boleh ke sini nih? Ya nggak apa-apa sih, bebas aja. Gue sebutin. Gue di Embet sama Kinung Anjing namanya. Anjing mang. Iya, anjing bangsat udah jelas-jelas ngembet gue, yang udah jelas-jelas bukan barang gue gitu loh. Itu yang gue sebel. Kalau itu barang gue nggak apa-apa gue diembet ya kan. Betul. Bukan barang gue kok gue diembet. Benar. Gitu. Ya gue udah lama tuh ketemu sampai lebaran 1, lebaran 2, lebaran 3, sampai 4, sampai seterusnya. Ada lagunya tuh. Iya. Apaan tuh lagunya? Iya tuh gue nggak ketemu lu, gue dapet kabar, gue juga nyokap gue tahu juga ngabarin. Nah, ya narkoba. Berapa tahun lu jalan? Gua waktu itu divonis 6 tahun 2 bulan. Gua ngejalanin 4 tahun 3 bulan dengan pembebasan bersyarat. Iya, gua ngurus program pembebasan bersyarat. Iya. Kalau nggak ngurus pembebasan bersyarat, waduh berat juga ya. Alhamdulillah masih ada nyokap kan yang mau jamin buat ngurus, ya udah. Tapi lu rehab apa maksudnya? Enggak, ngejalanin benar-benar di lapas waktu itu kan. Gua ketangkep waktu itu di bulan Desember juga di sini. Bulan Desember juga di Polres Bekasi. Oh, Desember masuk di Polres Bekasi. Ditangkap di Polres Bekasi. Jadi gua nih diembet sama si Kinung nih. Kinung bangsat ini nih. Kinung bangsat. Nah, si Kinung ini punya temen.
namanya siapa ya, kalau nggak salah ya, Landi kalau nggak salah namanya Landi. Nah jadi Landi ini ketangkep duluan. Ya. Posisinya dia ini megang sabu, yang jelas-jelas sabu itu bukan punya gua. Oh, bukan punya lu. Bukan punya gua. Jadi pas gua ketangkep itu rame posisinya, berapa orang bro. Jadi dari si Landi ini yang ketangkep, yang punya barang ketangkep, dia disuruh nyari yang mana lagi jual ya, malah ya kan, Jadi ya mana dah. ya mana dah. Nah udah gitu posisinya si Landi ini lagi kalau nggak salah sama cewek. Sama cewek, dia nih mau praktek ya, kalau orang-orang dunia persilatan pasti tahu lah, STM. Iya, STM-an. Ceritanya iya. Ceritanya dia itu mau STM-an. Iya. Ya, mau STM-an tapi dicepuin sama ceweknya. Sama cewek itu. Oh, dia dicepuin. Dicepuin sama cewek itu. Nah, habis itu barulah ngepet ya udahlah. Mau gimana lagi kan? Berarti lu ngejalanin kurang lebih berapa? 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 Gua bulan. kemarin pulang di bulan April. Bulan April. 4 April gua pas puasa kedua kalau nggak salah. Oh gitu. Di tahun ini kemarin kan Iya, puasa kalau nggak salah tanggal 3, gua tanggal 4 pulang. Cuma 4 bulan. Iya. Berarti ya lu ngerasain pahit, perihnya lu di sana, lu ngejalanin itu ya. Pahit bro. Kalau dibilang pahit ya pahit ya kan. Iya. Karena ruang lingkup kita segitu-gitu aja kan. Iya. Kiri tembok, kanan tembok, depan tembok, belakang tembok, ya mau gimana lagi. Tapi ya kita nikmatin aja, kita syukurin kan. Kita pas masuk masih dalam keadaan ada orang tua, pulang ya kalau emang ada umur panjang ya kan, alhamdulillah Allah ngabulin dah. Ya Allah masih ngasih kesempatan. Allah masih ngasih, bukan, Allah masih ngasih kesempatan gue buat bahagian orang tua gue. Oh iya. Pas saat gue pulang kayak gini masih ada. Iya benar. Berarti segala apapun yang lu jalanin ya bisa dibilang ya lu nangis ya nangis. Iya. Ya lu ketawa gitu ya di sana ya. Betul. Iya betul. Berarti selama lu di sana apa yang lu lakuin aktivitas gue ya biasa aja, kayak kalau ada kegiatan senam ya kan. Kalau di sana tuh ada program santri. Nah, santri kita kayak ngaji, belajar Al-Quran lah ya kan. Ngaji dari Iqra. Yang preman tatoan juga mereka yang pengen ngaji nggak apa-apa ya kan. Emang dikasih apa sih mana fasilitas kasih fasilitas buat ngaji. Yang ada lu punya kerajinan seperti ya jahit, bikin apalah segala macem ya kan. Itu ada namanya di sana BIMKER atau GIATJA, kegiatan kerja atau bimbingan kerja. Juga. Jadi ada aktivitas terus. Nah ya waktu di tahun 2020 itu lembaga pemasyarakatan buat namanya program rehabilitasi sosial khusus narkoba. Khusus narkoba. Jadi yang di blok-blok narkoba itu kan, kalau narkoba itu bloknya terpisah, dia nggak dicampur sama pidum, pidana umum. Nah dia tarik beberapa orang untuk ikut program rehabilitasi sosial di sana. Nah di tahun 2020 itu, pas tahun 2021 masih ada. Tahun 2022 masih diadain tuh kalau nggak salah bulan Februari sampai bulan Agustus dah. Program rehabilitasi itu 6 bulan bisa diadain ya setiap tahun. Kalau pas dari tahun 2020 sih masih ada, 2021 masih ada, 2022 kemarin pas gua sempat mau balik masih ada tuh program. Masih ada. Buat yang ngurus program pembebasan bersyarat kan, kita kan mau nggak mau kan harus ikut kegiatan yang harus diadakan lapas lah ya kan. Nggak boleh bermasalah, nggak bisa ya kasarnya lu pengen program lu berhasil ini ya lu harus berbuat baik gitu loh. Gitu. Iya. Berarti selama di sana yang ngurusin siapa nih? Nyokap apa maksudnya ada? Ya masih ada keluarga lah. Masih ada keluarga deh ya. Teman masih ada emang. Temen nih kadang-kadang ada yang jenguk ya kan. Tapi waktu pas di tahun 2020 itu kan covid ya. Susah. Jadi keluarga, teman juga pada susah besuk kan. Ya udahlah, akhirnya di sana kan pakai wartel. Pakai wartel. Nah udah gitu alhamdulillahnya waktu itu posisinya gue berada di Lapas Garut. Gue waktu itu ketangkap di Polres Bekasi, dioper ke Lapas Blok Kapal.
Di lapas bola kapal itu gue di oper karena lagi tuh oper kapasitas kan di Ya. lapas bola kapal itu karena lagi direnovasi. Oh. Gue dioper ke lapas Garut. Hmm. Nah di lapas Garut itu ya gue ngejalanin di situ sampai gue bebas. Jalannya di situ. Sampai gue bebas di situ ngejalanin. Ya berarti bisa dibilang ada hikmahnya gak nih dari apa yang udah lu jalanin sampai maksudnya dari lu di dalam kurang lebih 4 tahun sekian ya? Iya, 4 tahun sekian. Iya kan? Terus lu keluar, apa nih hikmah yang lu ambil dari semua yang udah terjadi lah? Yang udah hikmahnya yang gue ambil sih pelajarannya supaya gue nih menjadi orang yang lebih baik lagi. Lebih baik ya. Ya jangan sampai gue masuk ke dalam hal yang seperti negatif lagi lah. Ya. Intinya gitu aja. Karena kan manusia nggak luput dari kesalahan. Kesalahan. Kan? Iya, nggak luput dari kesalahan. Mm-mm. Semua manusia pasti punya kesalahan lah kan. Gimana caranya kita buat natap masa depan lagi? Mm-mm. Jangan kita lihat masa belakang kita ya kan. Ya. Nggak bakal maju itu. Nggak bakal maju. Bener. Stuck di situ aja Stuck kan. gitu aja Iya, ya? stuck di situ aja. Iya betul. Berarti kan banyak nih pasti kan hujatan, entah lu udah di dalam, entah lu udah keluar nih, Iya. ya kan? Nah, lu tanggapin hujatan-hujatan yang wah lu dijat jelek, yang lu tanggapin apa nih? Masa bodo amat, peduli setan lah. Apa Iya. kata orang mau bodo amat, bro. Iya. Dia ngurusin hidup gue belum tentu hidup dia benar ya kan. Kadang Benar. orang selalu ngeliat orang tuh dari sisi buruknya aja, Iya. sisi baiknya nggak dilihat. Nggak dilihat. Kayak misalkan gue baru balik ya kan, gue punya teman, lu jangan bergaul sama sini, ini kan baru pulang. Itu pasti ada beberapa yang kayak gitu kan, cuman gue menyikapinya bodo amat ya kan. Gue juga nggak berteman sama lu juga ya kan, masa bodoh ya kan. Karena gua nggak minta makan sama lu. Betul Ya kan? ya kan, gue nggak minta makan sama lu, gue nggak ngerugiin lu kan. Ya, Ya kan? Kalau dia mau emang mau nilai gue silakan, Iya. bodo amat. Makanya Nggak terkadang peduli gue juga. iya, terkadang orang juga di saat lagi dengan kondisi lu pada waktu itu kan pasti mikir, lu jangan deket sama dia. Wah, ya kan? Pasti. Pasti. Jangan deket sama dia lu, dia baru keluar tuh. Gitu Pasti. Pokoknya statement karakter gue udah jelek kan. banget, pokoknya jelek ya. udah tercoreng lah ya kan. Coreng ya. Cuman menurut gue bodo amat lah. Iya. Nggak peduli gue apa kata orang, ya kan. Yang ngejalanin hidup kan gue, Iya. ya kan. Yang berbuat dosa gue, yang berbuat baik gue. Betul. Yang menilai kan bukan dia, yang menilai kan Allah Subhanahu Wa Taala. Bah, cakep. Terus selama lu diurusin sama nyokap, ya kan? Pasti lu ya kayak nyokap datang jenguk. Perasaan lu gimana tuh? Seneng ya? Seneng bukan main, bro. Kasarnya begini nih, di saat kita orang manusia yang kayak gua kayak gini nih, masih ada keluarga yang masih mau ngurusin gua, masih peduli lah ya, masih peduli sama gua. Sedangkan gua udah nyoret nama baik keluarga lah kasar gitu kan. Wah, alhamdulillahnya yang namanya pasti orang tua ya kan. Iyalah. Pengen mau gimana pun anaknya juga tetap pasti sayang sama kita. Sayang ya. Gitu. Ya pokoknya intinya di saat lu udah ngelakuin hal yang kayak gitu ya kan. Ya sekarang waktunya bertobat lah ya kan. Iya. Jauh-jauhin lah dari... Jauh udah capek, bro. Iyalah. Capek banget. Capek-capeknya capek banget. Bete banget lo di dalam, bro. Bete ya kan. Udah pasti itu. Bete banget. Yang lu lihat setiap bangun tidur dia lagi. Ya kan, bangun tidur pintunya besi lagi ya kan. Tapi alhamdulillahnya pas gue pulang bangun tidur, pintunya udah kayu nih. Gitu. Jadi rumah ya. Iya. Nah, pasti kan nih kayak namanya bertahun-tahun ya di dalam. Lu pasti ketemu puasa, lebaran, ketemu. Ya kan? Nah, hal yang paling sedih tuh belum lebaran, bro. Nah, maksud gua begini. Di saat lu lagi puasa biasanya buka bersama, ya kan, sahur bareng. Perasaan lu gimana tuh? Berasa. Jadi keluarga. Gini, pas awal pas gua tangkap itu kan, kalau nggak salah gua puasa itu bulan Mei kalau nggak salah. Puasa bulan Mei, lebaran bulan Juni tuh kalau nggak salah ya. Itu kan puasa pertama tuh gua ngerasain, waduh, gila puasa nggak bareng sama keluarga. Waduh, ntar gimana lebaran, siap gak ya kan? Iya. Pas di tahun pertama berasa tuh gua. Pas di tahun kedua udah mulai agak
relax dah, Iya. udah agak terbiasa ya kan. Ah, santai dah. biasa aja sih, udah kan. Iya. Kita emang udah kayak gini, mau gimana, yang penting mah orang rumah sehat Ya, aja. Makanya gitu. Kita doain yang terbaik aja buat di terbaik rumah. ya, benar-benar. Mau nama Allah aja buat panjang umur, biar pulang gue panjang umur, Allah ngasih panjang umur buat gue sama keluarga, masih bisa ketemu lagi. Masih bisa ketemu. Iya, betul. Itu aja sih. Berarti ya lu jalanin segala apapun resikonya, ya udah kan gitu ya. Iya. Kan terkadang ada orang gini, mereka ketangkep nih sama aparat penegak hukum, ya kan. Misalkan mereka berbuat kejahatan, terus mereka ketangkep, aduh apes banget gua ketangkep. Pas gua ketemu temen-temen gua dalam, lu ngapa ketangkep? Gua kasus misalkan maling ayam, apes banget gue ya kan, bisa ketangkap warga gitu kan. Kalau menurut gua itu bukan apes. Bukan apes. Emang udah konsekuensi lah, lu melanggar hukum ya lu harus tahu konsekuensinya dong. Iya. Betul. Jadi konsekuensinya itu ya lu harus bisa terima kenyataan lu bahwa di penjara pasti ngejalanin dong. Benar. Ya udah, mau nggak mau ya lu harus terima konsekuensinya gitu kan. Kalau dibilang apes banget gua tangkap, lah kok apes, orang lu melanggar hukum kenapa lu harus apes, kan gitu. Jadi persepsinya jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Kalau ada orang bilang nih, gua ketangkep warga gara-gara ngapa, emang apes banget nih gua ketangkep ya kan. Lah lu apes, gimana lu harus apes ya kan, sedangkan lu ngelanggar. Iya. Lu harus terima konsekuensinya dong, kan betul, gitu. Betul. Jadi lu harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berarti ya pasti kan gini nih, kadang ya orang-orang yang udah dari dalam keluar itu pasti kita di saat kita di kampung sendiri deh ya. Wah, udah tuh umpama kita lagi ke warung, pasti kan ada udah keluar no dia. Pasti. Ya kan? Kayak merasa orang diasingkan. Iya, diasingkan. Itu gue belajar di waktu itu, dikasih tahu sama petugas di lapas lah ya kan. Bahwasanya nih kalian jadi narapidana atau jadi warga binaan tuh hanya statusnya tuh hanya sementara. Dan kalian tuh pasti akan kembali ke masyarakat, ya kan? Ya kan? Pasti banyak cibiran masyarakat nih ya kan. Wah, gini nih, gini lu jangan gini nih ya kan. Tapi ya lu harus punya sikap. Kalau menurut gue sih, harus punya sikap bodoh amat atas omongan itu. Bodoh amat, peduli setan lah ya kan. Lu mau gak usah dipikirin ya kan. Kalau lu pikirin, ngapain mikirin? Biarin aja dimikirin lu ya kan. Lu jangan pikirin dia. Kan gitu. Kalau dia mikirin lu, kalau dia ngomong depan lu tanya, lu mikirin gue ya? Lu tanggung dah rokok sama makan gue, kan gitu. Karena ikut campur dia ya kan. Sedangkan kita nggak pernah bikin rugi dia ya kan. Biarin aja dia ngomongin kita sih berdoa yang terbaik aja, semoga biar dosa-dosa diampunin dah sama Allah dah ya kan. Biarin dah orang berbuat jahat sama kita, mencibir kita ya kan, tapi kita tetap doain yang terbaik aja buat dia orang. Tapi lu pribadi di saat lu denger entah siapa yang lu ngomongin lu nih ya, lu denger gitu, dendam atau enggak? Enggak, gua enggak dendam. Masa dendam lah ya. Enggak ada kata dendam gua sih. Kita doain aja dah. Kita doain aja, semoga Allah bisa maafkan dosa-dosa lu dah. Kan gitu aja. Bener. Selagi lu ngomongin berbuat jahat ya gue bisa cuma doain doang gitu aja. Nah, kalau ngomong-ngomong lu di dalam nih, kan lu bisa dibilang paling kecil nih. Ada lagi gak yang lebih kecil? Ada lagi yang paling kecil, bro. Ada lagi. Ada orang paling kecil lagi. Malah orang paling kecil hukumannya paling tinggi. Wah, kok bisa? Bisa, salah namanya mungkin kasusnya kali ya. Kasusnya itu bawa barang ya, buat di, kalau salah boleh gue sebutin gak nih barangnya nih? Sebut barang aja itu ya sebut barang itu kira-kira sebanyak 500.000 ya gitulah pokoknya lah. Segede, kalau nggak salah waktu itu di YouTube juga ada, kalau nggak salah itu beritanya itu kan masuk di TV sama di YouTube juga tuh, bawa banyak dari bandara kalau nggak salah itu. Bawa dari bandara terus ketangkep ya kan. Sidangnya bareng sama gue juga sidangnya itu. Bareng sama gue sidangnya. Dituntut mati. Vonisnya seumur hidup. Orangnya kecil, tapi hukumannya tinggi. Orangnya kecil, hukumannya tapi tinggi. Kalau dibilang mah, kalau hukuman gue masih tempe dah. Masih hukuman tempe. Tapi kan gue belajar dari dia. Ya kan? Dia aja bisa ngelaluin, apalagi gua ya kan, yang hukuman segini kan gitu. Berarti ya
bisa dibilang pelajaran dari apa yang udah lu jalanin banyak dan nih. banyak Dan ya. yang pasti sekarang mah menjadi manusia yang lebih baik lagi Yang dah. lebih baik Kalau aja bisa menjadi manusia yang bisa bermanfaat buat keluarga lu, buat orang lain buat juga. orang lain juga. Udah pasti. Iya. Bener. Harus kayak gitu. Nah, dari kan ya otomatis paling keluarga lah yang sering jenguk ya kan. Iya, keluarga. Nah, pernah gak lu berpikir mana nih temen gue dari sekian banyak temen lu, mana nih temen gue, lu ada gak berpikir kayak gitu? Ada, cuman Ada. kalau menurut gua yang nggak usah berharap lebih dari yang nggak usah dipikirkan yang terlalu panjang gitu loh. Maksud gua ya udah, kalau emang udah nggak bisa ya udah, yang penting mah gua minta doanya Minta biar doa gua sehat. ya, Iya, ya, itu bener, aja. bener. Yang penting mah saling mendoakan aja Saling lah. mendoakan Iya. ya. Kan namanya manusia pasti punya kesibukan masing-masing kan. Bener, Dia besok gua, ntar dia malah kayak dia misalkan dia punya istri, ntar dia berantem istrinya Iya. gara-gara gua Nggak mendingan enak lah ya. iya mendingan udahlah, lu kita saling mendoakan aja Saling ya kan. mendoakan. Bener, Tuh, biar bisa entah nanti biar gua bisa keluar, bisa kumpul-kumpul lagi kan gitu. Ya betul. Makanya Iya. gua nelpon lu juga nggak punya nomor yang lama juga nggak aktif. Iya, ya udah kan? aktif, udah di persidangan bro, nggak tahu diapain itu udah handphone. Makanya gue pikir nih teman-teman pada kumpul kan, ini orang bertahan-tahan kemana, pikir gue mungkin lu kerja kali kan di luar, namanya kita orang udah pada lulus sekolah kan. Iya. Wah pada kerja nih masing-masing ya kan, kayak sekarang aja kan udah banyak yang pada berkeluarga. Iya. Ya kan? Tapi kalau ngomong-ngomong cewek ada nih cewek. Ada. Oh pasangan punya nih. Punya dong, gila. iya. Gue bertahun-tahun gak punya pasangan, dalam bete juga bro. Mulai dari pasangan dah. Mulai cari pasangan Buat dah ya. menata masa depan itu wajib. Iya. Ya kan, tapi kan kita buat ngalalin anak orang kan juga dari pekerjaan juga ya. Kita cari kerja dulu, pulang duit baru kita ngalalin anak orang kan. Tapi Gitu. ada gak sih pesan-pesan buat kayak teman ya kan, dengan yang apa udah lu jalanin, pesan-pesan lu apa nih buat teman-teman lu sendiri Ya, dan buat teman-teman gua atau buat semua orang lah ya, yang Iya. pasti lu intinya menjadi orang yang baik aja walaupun orang jahat sama lu. Iya. Jangan lu balas ya kan, karena hukum karma itu nyata di dunia ya kan. betul Biar Allah aja yang balas. betul. Yang kedua, jangan pernah lu pengen tahu masalah barang itulah ya kan. Karena yang gua harus kasih tahu itu mahal bro. mahal banget ya kan. Yang pasti udahlah, yang kayak gitu buat lu mau nyentuh atau mau tahu aja mendingan gak usah. Dan gak usah. Mendingan lu misalkan lu ketemu ada orang yang sedang begitu, udah lu mending kabur aja dah. Mending kabur, nggak perlu tahu juga gitu loh. Bener, ya kan. bener. Mending nggak perlu tahu dan nggak mau tahu. Ngelihat aja jangan. Iya. Kalau menurut gue ya, karena namanya manusia itu pasti ada punya sisi rasa penasaran. Kalau gua awalnya gitu, penasaran, akhirnya coba-coba ya udah terjerumus lah ya. Salah pergaulan. Pergaulan bebas orang bilang. Anak baru kemarin gitu kayak Iya. pergaulan bebas tuh. Pergaulan bebas, anak baru gede lah ya kan. Betul. Tapi sekarang ya bisa dibilang udah ya mulai lebih baik lah ya. Lebih baik. Belajar dari semua masalah ya. Sekarang menurut gua udahlah, jalanin hidup yang lurus-lurus aja. Yang lurus-lurus aja. Iya udah. Benar. Kita mau ngapa-ngapain kan dulu udah pernah ngerasain. Iya. Ya kan? Masa udah mau hari gini mau ngerasain juga ya kan. Seenggaknya ntar lu pas udah tua nggak kepo ya kan. Kan banyak tuh orang-orang tua pada kepo, pada bandel. Karena masih mudanya telat bandel ya. Ya, gua nggak ngomong gitu, lu yang ngomong ya. Tapi ya memang ya, kadang gue juga berpikir gini, orang yang ngomongin bisa dibilang ngurusin hidup orang gitu ya, wah si Anu terlalu bandel tuh dia gitu kan, segala macam pakai ngikut-ngikut gituan. Nah kadang kok gue juga berpikir gini sih kadang, ya lu udah hidup lu aja urusin gitu kan, jangan ngurusin hidup gua gitu. Tapi kalau dia menasehati gua dengan cara baik-baik dan bisa, yang penting intinya dengan kebaikan lah, dia ngarahin gua, tetap gua terima nasihat itu ya. Walaupun dia bisa kan gua lagi dalam keadaan ya dibilang kacau lah ya kan, terus dia datang nih nasihatin gua baik-baik,
itu tetap gue terima. Tapi kalau dia nasihatin gue bentak-bentak segala macem, ya nggak jelas gitulah. Udah gue anggap paling rombeng. Bodo amat lo ngomong apa. Ngomong apa bodo. Oh iya, emang gue pikirin kan gitu lo ngomong aja tuh batu. Bener. Iya, gue paling pakai handsfree aja dengerin musik. Lu gak denger apa yang gue omongin, emang lu ngomong apa gitu aja udah. Betul. Pasti dia sadar ya kan kalau bahwasannya kita nggak dengerin dia kan. Pokoknya selama lu jalanin, lu keluar dari semua kesalahan lu, keluar dari lapas, wah berarti hati lu seneng banget. Senengnya bukan main. Yang pasti bersyukur dah, alhamdulillah sama Allah masih dikasih ada orang tua, umur panjang keluarga. Masih gua pas masuk masih ada kakak, nyokap, bokap ya kan, sampai abang ya kan, sampai ponakan. Pas pulang ada cuman ada beberapa keluarga yang udah meninggal lah ya kan, kayak nenek gua. Sedih sih ya kan, pastilah ya, sedih. Pas nenek gua meninggal nggak lama kan, waktu itu di tahun 2020 nggak lama ibu gua besuk nih sama keluarga, ngabarin. Pas besuk itu ngabarin, ngasih tahu nenek meninggal. Nenek nggak ada. Udah gimana lagi ya kan, posisi kita lagi di dalam ya kan? Ya udah tinggal doain aja. Doain biar husnul khotimah ya kan. Betul. Biar bisa dapat kenikmatan dalam kubur lah. Makanya kalau sekarang itu paling lu kesibukannya apa yang lu pengen buktiin ke keluarga lu nih? Gue sih kesibukan gue sih yang pasti gue tetap masih berusaha buat cari kerja nih kan. Kalau emang dikasih rezeki gue sih bisa kerja ya kan. Kalau emang belum waktunya, belum rezeki lah ya kan. Tapi gue tetap berusaha buat cari kerja ya kan. Tetap minta berdoa sama Allah, tetap ikhtiar. Ikhtiar tetap harus, nggak tiba-tiba lu berdoa tiba-tiba lu dapat kerjaan, enggak. Tetap harus ada ikhtiar ya kan, buat berusahanya ya kan. Udah habis itu kerja bagian orang tua sambil kumpulin ya kan duit buat hal anak orang. Ya kan juga pengen berkeluarga ya kan. Masa kita ntar tua lah kagak kita tuh sampai ngurusin. Gitu kalau bukan anak. Betul. Ya kalau gua sih pribadi ya mudah-mudahan dari apa yang udah terjadi sekarang ya alhamdulillah lah ya kan. Mencoba buat lebih baik lagi, betul. Walaupun orang mau ngomong apalah, bodo amat lah. Bodo amatan aja. Lu harus punya sikap bodo amatan. Bener. Kalau bisa nih kuping lu jadi korek-korek congenya tuh ya kan. Bebel dong. Iya, apa congean dah tuh ya kan. Bebel. Yang penting lu sampai budak aja udah bodo amat lu ngomong apa. Jadi penyakit dong. Iya. Biar lu nggak dengar apa kata orang gitu loh. Gitu. Peduli setan apa kata orang ya kan. Betul. Kan Allah aja melihat kita bukan dari fisik, tapi lihat dari kolbu hati. Kalau manusia kan kebanyakan ngeliat kita dari fisik, dari luar, bukan dari kolbu. Gitu. Makanya kadang salah. Ya namanya manusia ya. Menilainya tuh ya keburukan. Ini apa bisa dibilang histori keburukan aja ya. Betul. Yang baiknya agak. Kagak, jarang-jarang. Ketiban dah tuh. Susah buat kayak buruknya diomongin, kebaikannya kagak. Lagi perlu juga lebih abdul lagi nggak usah diomongin. Benar. Iya. Jadi nggak nambah-nambahin dosa. Betul. Takutnya kan yang diomongin itu dengar, kalau keburukannya dia ntar takutnya jadi marah ya kan. Kalau kebaikannya takutnya dia malah jadi sombong. Karena pujian dari manusia itu banyak kan malah jadi sifatnya kesombongan. Sifat sombong. Iya betul. Ya, gue juga ya bisa dibilang pengen nih kumpul-kumpul lagi ya. Betul. Kumpul-kumpul. Nanti kalau ada waktu lah ya kan. Kalau anak-anak pada kan banyak yang sibuk sekarang ya kan. Kalau anak-anak pada udah sibuk, kumpul-kumpul lagi lah ya kan. Gue juga pengen sih ngundang-undang teman-teman lama ya kan. Ya mungkin ya kesibukannya dia kita nggak tahu. Iya kan? Makanya apalagi lu nih, gue aja ngabarin lu itu gue dapet nomor lu dari ya temen juga sih, ngabarin ya kan. Udah lama berapa tahun tuh, 4 ya kurang lebih 4 sekian lah ya. 4 lebih ya.
Ya lebaran kagak ada, nggak ketemu. Udah Iya. berapa kali lebaran ke Bang Toib? Abangnya Bang Toib. Abangnya Bang Toib. Bang Toib 3 kali puasa 3 kali lebaran kan? Iya, kalau 4 nih. 4 berarti abangnya Bang Toib. Iya, 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 benar. Abangnya Bang Toib. Ya gue juga sih mudah-mudahan lu yang lebih baik lagi ya Amin sekarang amin ya. bro. Lu juga semoga ya bisa berkeluarga dengan yang baik lah. Iyalah. Ya buat sekarang paling ya bahagiain orang tua aja lah Iya. ya. Yang penting mah itu dan nomor 1 dah. Nomor 1 ya. Karena kan ridho Allah ada di ridho kedua orang tua kan. Betul banget itu pasti. Ridhonya Allah ada di kedua orang tua kita kan. Betul betul betul. Kalau kita sayang sama orang tua kita, Allah ridho sama kita. Benar-benar. Ya gue juga makasih nih lu udah datang Iya sama-sama bro. kemari walaupun telat. Ih, walaupun macet. telat, Macet ya kan? macet di jalan kan nggak ada yang tahu ya. Saya kan? dinyamukin di sini udah 1 jam ya kan? Nggak datang-datang. Macet di jalan macet tadi kan. Oke, nggak apa-apa sih. Gue juga udah makasih banget lu Iya mau sama-sama datang. sama-sama. Bisa saling berbagi ya kan. Wah, betul. Berbagi cerita aja Benar, tapi benar. jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Jangan contoh buat teman-teman. teman-teman jangan dicontoh dah Jangan pokoknya. dicontoh dah. Nggak bagus nggak bagus. Nggak bagus. Setidaknya kita ambil dari kesimpulannya aja bahwa yang kayak gitu tuh nggak baik. Nggak baik ya. Nggak baik pokoknya nggak baik banget dah pokoknya dah. Karena gini ya, orang yang nggak baik aja itu diomonginnya ampun-ampunan. Itu yang nggak baik. Yang masih baik aja nih, buat coba lebih baik masih diomongin. Itu dia Itu. itu nggak tahu kenapa orang-orang sekarang udah kayak gitu. Iya, mungkin ya kesibukannya dia nggak ada kali. Iya Mungkin jadi terlalu ngurusin hidup orang nah itu dia. apalagi jelek-jeleknya aja. Wah. Ya, aduh. Makanya sekarang ya bisa dibilang kebal kuping dah kalau kata. Kebal kuping. Kalau bahasa bisa kalau lu di kantung bawa kaca yang kecil tau kan lu. Nah lu bawa kaca kecil kalau dia lagi ngomongin lu terus lu kedengeran nama lu. Iya. Lu gini ya kacanya. Oh iya Iya benar. suruh ngaca. Ngaca nih, Ngaca. lu udah bener belum? Nah begitu. Iya benar-benar. Oke lah kalau gitu gue juga makasih nih lu udah Sama-sama, datang. sama-sama, bro. Semoga ya sehat terus dah. Amin amin lu Ya. juga sehat-sehat terus bro sama keluarga ya kan. Kurang lebihnya gue juga udah makasih. Sama-sama. Walaupun ya begitu udah telat. Telat. Macet bro macet bro. Hmm. Asli macet di jalan tadi kan. Buat orang yang udah ngembet ke lu brengsek. Brengsek ya kan. Brengsek Iya. abis cuman gue sih mudah-mudahan dia juga jangan terjerumus dengan hal yang sama lagi kan. Iya. Gue sih berdoa aja buat yang terbaik sama-sama terbaik lah. Iya, Saling mendoakan Kita lah. doain aja semoga. Kita udahlah yang dulu mah dulu ya Iya. kan. Cuman gue udah memaafkan ya kan. Ya, Udah saling memaafkan lah ya kan. bener. Ya gue juga udah terima hukumannya, gue udah jalanin kan. Ya udahlah, mau depan lagi. Emang udah ketentuannya. Bener. Udah seperti gue jalannya kayak gitu, ya udah kayak gitu gue jalanin dengan rasa sabar. Udah sabar aja udah. Sabar aja. Yang penting penuh kepercayaan bahwasannya lu bisa. Bener. Karena Allah ngasih ujian kepada hambanya itu tidak lebih batas kemampuan dari manusia tersebut ya kan? Betul. Berarti kalau Allah ngasih cobaan kayak gitu ke gue, berarti kan gue sanggup. termasuk sanggup. Bener. Orang-orang yang kuat ya kan. Orang yang kuat. Ya. Belum tentu yang bahasanya dibilang kuat itu mau ngejalanin. Iya betul. Malah bisa dibilang jadi down ya kan. Pasti mental pasti down. Mental ya pasti. Mental down pasti down. Mental sangat-sangat down pada waktu itu kan. Yang kita pikirin keluarga itu aja. Keluarga ya. Keluarga, Kangen lah pasti. Ya? keluarga orang tua, keluarga, aduh kita udah nyoreng nama baik ya kan. Iyalah.